Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para dosen dan para guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perencanaan dan sumber daya hutan. Nah, bisa dilihat di belakang saya tertampil nama-nama kelompok, dan perkenalkan, nama saya sendiri Jumat dengan NIM L131210050. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang, ada tujuan, waktu dan tempat, alat dan bahan, langkah kerja, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Perencanaan sumber daya hutan merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Manajemen dan perencanaan sumber daya hutan merupakan bagian internal dari upaya untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman ekosistem hutan. Ini tentunya melibatkan serangkaian praktik dan kebijakan yang dirangkai untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilakukan secara bertanggung jawab, memperhitungkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan praktek ini. Yang pertama, agar mahasiswa dapat melakukan identifikasi pada fungsi lindung, fungsi budidaya, dan fungsi struktur ruang. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan identifikasi fungsi lindung, fungsi budidaya, dan struktur ruang. Poin dan pembahasan selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum mata kuliah manajemen perencanaan dan sumber daya hutan pada pukul 14.00 WITA sampai selesai, dan bertempat di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu Avanza Maps dan alat tulis. Dan untuk langkah kerja selanjutnya, yang pertama siapkan alat tulis, yang kedua amati struktur bangunan dan vegetasi di sekitar fakultas, dan yang terakhir tulis dan diskusikan dengan teman kelompok Anda hasil dari observasi yang sudah diamati. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, fungsi lindung. Ada dua, yaitu taman fakultas, konservasi, spa dan pantai. Yang kedua yaitu fungsi budidaya hutan produksi, persemaian, dan arboretum. Yang ketiga, struktur ruang. Ada bangunan, gedung akademik, gedung serbaguna, gedung-gedung kesekretariatan, dekanat, masjid, toilet, kantin, jalan primer, jalan sekunder, dan jalan lokal. Ada parkiran juga, terus ada parkiran fakultas, ada gazebo, ada lapangan voli, Fakultas Kehutanan. Baik, pembahasan dan poin selanjutnya yaitu kita masuk di poin pembahasan. Nah, poin pembahasan ada 3 slide yang akan kami ringkas. Yang pertama yaitu pembahasan yang mengelilingi lingkungan Fakultas Kehutanan, jalan sekunder yang terdapat pada penghubung jalan primer dan parkiran fakultas, sedangkan jalan lokal terdapat pada sekitaran lingkungan kelas yang menghubungkan kelas-kelas yang lain. Parkiran ada di Fakultas Kehutanan dapat kita temukan di tempat yang telah disediakan atau sekitar lahan kosong yang ada di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bisa diperhatikan sendiri, ada 3 slide yang akan kami tampilkan di belakang kami, bisa dibaca dan diamati. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil praktek yang kami laksanakan adalah kami dapatkan dari praktikum manajemen perencanaan sumber daya hutan, dalam pola ruang ada 3 bagian, yaitu fungsi lindung, fungsi budidaya, dan struktur ruang. Fungsi lindung kami temukan di sekitar lingkungan Fakultas Kehutanan dan di sekitar taman fakultas, yang dimana lingkungan tersebut terdapat beberapa jenis pohon yang tumbuh di sekitar fakultas yang menjadi pelindung di lingkungan sekitarnya sehingga suasananya terasa tajuk. Fungsi budidaya yang kami lakukan di Fakultas Kehutanan Unpad terdapat persemaian dan arboretum
Dalam pengamatan struktur ruang dibagi menjadi 5, yaitu bangunan, jalan, parkiran, gazebo, dan lapangan. Dari semua jenis struktur ruang yang kami amati, yang paling mendominasi adalah gedung yang ada di lingkungan Fakultas Kehutanan. Dan saran dari hasil praktek ini adalah, dengan melakukan tindakan-tindakan ini, mahasiswa dapat mengumpulkan data yang penting untuk menganalisis vegetasi yang ada di lingkungan Fakultas Kehutanan. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengelolaan sumber daya di vegetasi atau blok-blok tersebut. Terima kasih presentasi dari saya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.